sama dengan kita yang sedang ada masalah, punya hajat gitu ya. Kita percaya sama Allah yang akan mengabulkan atau memberikan solusi. Nah, pada saat prosesnya misalnya semakin sulit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua ya hari ini semakin baik keadaannya dan dalam kebaikan ya daripada hari-hari yang kemarin, insya Allah. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang riyadhah ya teman-teman. Dimana kadang-kadang kita itu dalam perjalanannya ya ada mengalami satu masalah kayak males ya, jenuh gitu, karena belum juga menemukan keajaiban atau mendapatkan keajaiban dari riyadhah yang kita jalanin gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan itu gitu, males ya, jenuh, capek gitu ya. Nah, ini penting nih untuk simak video aku ya. Nah, kita ini kan hidup di dunia ini kan kayak perjalanan ya, perjalanan untuk kembali kepada Allah ya. Di hidup kemudian kita berproses dan kembali kepada yang Maha Hidup yang menciptakan kita. Nah, di dalam prosesnya kita hidup ini gitu kan, kita diberikan keinginan gitu. Kita ada hajat-hajat atau keinginan-keinginan yang mau kita raih ya di dalam perjalanan itu gitu. Nah, disitulah proses atau disitulah kita mengisi kehidupan kita ini gitu kan, dipenuhi dengan keinginan dan hajat-hajat. Nah, sekarang karena hidup ini tujuannya adalah kembali kepada Allah ya, wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada saat prosesnya ini juga kita harus selalu melibatkan Allah, kan sebaiknya seperti itu. Karena Tuhan juga menciptakan kita berdasarkan lengkap dengan segala aturannya, dan itu yang kita pakai. Termasuk salah satunya itu jalan untuk kembali kepada Allah selama proses kita benar-benar kembali nanti itu adalah dengan mengamalkan riyadhah. Ya, bisa istighfar, ya bisa sholawat, sholat tahajud, sholat hajat, ya selain di sholat 5 waktu yang memang sudah wajib harus kita lakukan. Nah, ini masalahnya kadang-kadang pada saat kita ada masalah gitu ya, ada satu hajat yang ingin kita capai, terus kita tanya sama Allah ya, kembali ke Allah melalui riyadhah kita, melalui amalan kita tentunya dong gitu ya. Kita balik ke Allah nggak tangan kosong nih, balik ke Allahnya dengan amalan kita gitu ya, dengan riyadhah kita. Nah, saat kita balik ke Allah dengan amalan kita, dengan riyadhah kita, itu kadang-kadang tuh kok nggak ada jawaban-jawaban ya gitu, sampai ada pada posisi kita tuh lelah, capek, dan jenuh. Nah, gimana cara mengatasinya supaya nggak seperti itu? Nah, gini teman-teman ya, kita itu terkadang terpaku kepada target. Jadi kalau kita harus ngejar target. Nah, itu sebaiknya dihilangin dulu gitu. Jangan selalu sesuatu itu harus ditargetin. Misalnya riyadhah baca istighfar itu misalnya harus 1000 kali, harus 5000 kali, harus 10.000 kali, harus 4000 kali, bla 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 gitu ya. Nah, itu dikesampingkan aja dulu gitu. Yang penting kita istiqomahkan nih, yang mudah untuk kita lakukan tuh yang berapa kali sih kita baca gitu ya, kita lakukan. Misalnya sholat sunat berapa rakaat sih, kalau zikir berapa kali sih gitu. Nah, itu dulu diistiqomahkan yang semudahnya kita di sini, berarti nggak ada rasa terbebani ya teman-teman ya. Jadi dalam prosesnya kita ringan. Nah, kalau sudah istiqomah misalnya baca zikir, istighfar, sholat 100 kali, sudah istiqomah, sudah nyaman, nah, naik lagi kayak gitu. Selama kita belum istiqomah, ya kita istiqomahkan dulu dengan jumlah yang tidak terbebani. Ya. Kemudian melakukan riyadhah itu dengan rasa bahagia teman-teman, bukan paksaan. Ya, kebahagiaannya itu adalah ya kita bisa diizinkan Allah balik ke Allah dengan amaliyah, dengan amalan riyadhah kita tadi. Siapa sih yang nggak bahagia gitu ya, dipanggil sama Tuhan, dipanggil oleh penguasa gitu ya, bawa nih amalan kamu, lakuin ini nih untuk hadap ke aku misalnya ya. Nah, supaya nggak ada rasa paksaan gitu ya, selain kita nggak pakai target tadi,
Kemudian kita dengan rasa bahagia, sukacita, ikhlas gitu ya, menjalaninya gitu, melakukannya. Ikhlas karena kita tahu nih, kalau kita dipanggil ya, kita melakukan suatu riyadhah pasti akan dikasih hadiah. Nah, di situ bahagianya gitu. Kemudian lagi kadang-kadang masalah waktu nih. Aku udah nggak bertarget nih bacanya, udah bahagia nih jalaninya, tapi kok nggak ada jawaban-jawaban ya. Nah, itu berkaitan dengan teknik the law of attraction, teman-teman. Kalau kita sudah melaksanakan satu amalan dengan ikhlas, kita nggak akan lagi tergantung dengan hasilnya, karena hasil itu mutlak urusan Allah. Nah, gini teman-teman, kaitan dengan waktu ya. Anggap aja misalnya hajat kita itu adalah di kota A, atau ke pegunungan, atau ke sungai, atau ke pantai, kemana aja gitu ya. Nah, kota A ini atau tempat A ini kita tempuh misalnya deket gitu ya, nggak terlalu jauh awalnya gitu ya. Kemudian di perjalanan kita kan kayak doa itu kan ada kata-kata bijak, kan kayak kita ngayuh sepeda ya. Selalu kita kayuh terus, pasti doa itu akan sampai gitu. Kita akan sampai ke tujuan. Analogikan aja kita mengayuh sepeda itu dengan amalan kita, dengan riyadhah kita ya. Alatnya itu gitu untuk sampai ke tujuan kota A. Nah, ternyata Allah tahu nih di kota A itu yang kita tuju tadi itu akan ada apa dan bagaimana. Allah lebih tahu gitu. Kita nggak tahu ternyata di kota A itu misalnya ada bahaya yang mengancam gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang nggak nyaman di kota A tersebut gitu. Nah, sehingga ternyata di perjalanan kita dialihkan gitu ya ke kota lainnya, di mana kota lainnya itu jaraknya agak jauh, tapi di sana itu lebih nyaman, lebih aman gitu. Kita diarahkan ke yang tempat yang lebih jauh tadi. Nah, sekarang kita akan pilih yang mana? Jaraknya yang dekat tapi penuh bahaya ya, membahayakan kita ya, atau tempat yang lebih jauh ya, agak jauh gitu ya, tapi tempatnya aman dan menyelamatkan kita. Tentu kita akan pilih yang lebih jauh, di mana di sini prosesnya akan lebih panjang gitu ya. Nah, tapi di perjalanannya itu akan lebih indah gitu, akan lebih banyak pemandangan gitu, akan lebih banyak kita bertemu dengan cerita-cerita ya, satu rangkaian yang bisa kita ceritakan dengan bahagia nanti pada saat kita sampai di tujuan gitu. Allah itu nggak akan menzalimi hambanya ya. Allah itu pengennya kita tuh deket terus sama Allah gitu. Allah tuh sayang banget sama kita, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang maunya Allah tuh kayak gimana, karena kita lebih mengandalkan ego. Seperti itu tadi, jaraknya lebih jauh tapi aman, menyelamatkan kita daripada kita deket cepet dapetnya gitu ya, tapi itu justru membahayakan kita. Nah, di sini seberapapun kita mengayuh doa-doa kita dengan amalan kita ya, itu pasti akan sampai teman-teman. Tapi yang menentukan ya waktunya kapan itu cuma Allah. Nah, kita adalah tugasnya di proses ini gitu. Misalnya pada saat riyadhah kita capek, jenuh, ya istirahat dulu gitu. Istirahat, jangan dipaksakan. Ambil jeda gitu ya, dengan me time diri sendiri, membahagiakan diri sendiri gitu, gimana supaya kita lebih, kemudian setelah supaya kita lebih rileks gitu ya, tidak terbebani gitu ya. Kemudian bangkit lagi, kayuh lagi sepedanya, ayo lakuin lagi riyadhahnya gitu. Karena kalau kita berhenti, justru kita nggak akan sampai. Kalau kita nggak mulai sekarang, ya kita nggak akan pernah menemukan apa yang kita mau gitu. Kita mau jadi orang yang kalah atau pemenang, itu pilihannya ada di teman-teman sendiri. Kemudian apakah di sini gitu ya, aku semua apa yang aku inginkan itu Allah kabulkan gitu. Ya sampai detik ini bahkan gitu ya, ada juga hajat aku yang belum Allah kabulkan sampai detik ini gitu. Tapi apakah aku menyerah? Apakah aku berhenti berdoa? Enggak, karena aku tahu Allah sedang mengalihkan tujuan aku kepada tujuan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah ya, dengan proses yang lebih panjang. Enggak apa-apa, tapi dari proses yang panjang itu aku dapat banyak hal gitu ya. Salah satu contohnya misalnya ilmu yang bermanfaat yang bisa aku bagikan gitu ya, dan tidak didapatkan oleh orang yang mungkin prosesnya lebih cepat daripada aku. Orang yang punya hajat itu layaknya orang sakit ya, yang kita pergi ke dokter
gitu. Kita percaya dokter itu bisa nyembuhin kita. Terus dokter itu ngasih obat ke kita. Dia bilang kita disuruh balik misalnya 3 hari lagi atau seminggu lagi. Terus pertanyaannya, kita bakal balik nggak? Pasti balik kan? Karena percaya nih dokter itu yang menyembuhin kita. Nah, dalam proses kita berobat tadi, belum tentu kita malah sembuh. Kadang-kadang malah nggak enak, malah sakit gitu ya. Tapi tetap kita balik ke dokter itu. Karena ya kita percaya dokter itu bisa nyembuhin kita. Sama dengan kita yang sedang ada masalah, punya hajat gitu ya. Kita percaya sama Allah yang akan mengabulkan atau memberikan solusi. Nah, pada saat prosesnya misalnya semakin sulit, ya pasti kita nggak akan nggak malah nyerah dong. Kita malah gas lagi riadohnya gitu untuk nanya sama Allah, balik ke Allah lagi, kan gitu ya. Nah, sama dengan analogi dokter tadi, sampai dia mendapatkan kesembuhan. Ya, betapa panjang prosesnya selama keyakinan itu bahwa Allah yang akan kasih solusinya, pasti kan akan terus kembali kepada Allah. Gitu, sampai kita sembuh, sampai kita dapat solusi. Jadi, bagi para pengamal riyadhah, itu kalau semakin sulit, artinya kita harus semakin gaspol ya. Balik lagi terus ke Allah, balik lagi terus ke Allah gitu. Tambahin riyadhahnya, tambahin amalannya. Kan kayak gitu nih, kalau analoginya ya. Nah, sama kita harusnya kayak gitu. Jadi itu sih kiat-kiat aku menghadapi rasa bosan, rasa malas, rasa jenuh ya, bahwa ya nggak ada yang bisa ngerubah hidup kita kecuali ya Allah ya tentunya, dan diri kita sendiri. Sekarang pilihan itu ada pada diri kalian sendiri. Kita mau jadi yang kalah atau kita mau jadi pemenangnya. Ya, menang atau kalah itu kita sendiri yang akan menentukannya, bukan orang lain. Jadi ada yang sabar dalam prosesnya, ada yang enggak. Yaitu kalau enggak sabar berarti dia ya kalah gitu. Orang yang sabar dengan prosesnya ya, dia percaya dan yakin penuh kepada Allah yang akan bisa menyembuhkannya, akan berikan solusi, ya dia pasti akan jadi pemenang. So, kalau ada tanjakan ya di perjalanan, kalau ada kesulitan pada saat prosesnya, berarti itu tandanya kita harus semakin semangat ya. Karena kalau tanjakan kita mandek, ya kita ngerem, udah mandek di jalan. Kalau nggak ngerem, kita malah mundur. Nah, kalau kita malah semakin ada kesulitan, terus kita berhenti, ya udah selesai. Tapi kalau kita nyerah, berarti kita makin kalah. Gitu. Artinya di sini nggak ada pilihan lain kecuali terus tancap gas ya. Terus perbanyak tambah terus riyadhahnya ya, tambah terus nanyanya sama Allah, balik terus intinya ke Allah. Itu aja dulu sharing di video kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga kita semua diberikan istiqomah ya di perjalanan kita wa inna ilaihi rajiun ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan sakinah ya, husnul khatimah, dan semoga teman-teman semua selalu dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.